Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Aprilianti dari Prodi S1 Pendidikan Kimia dengan nomor induk mahasiswa 20221007. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tentang masyarakat perkotaan dan masyarakat perdesaan. Pengertian masyarakat. Pengertian masyarakat dapat didefinisikan oleh para sarjana. Di antaranya yaitu Erlinton mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya berpikir dalam satu kesatuan sosial dalam batas-batas tertentu. Dan menurut Hasan Sadili, masyarakat adalah golongan besar atau kecil dari beberapa manusia yang dengan sendirinya atau bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain. Masyarakat mempunyai arti yang luas dan sempit. Dalam arti luas, masyarakat adalah keseluruhan hubungan-hubungan dalam hidup bersama dan tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa, dan sebagainya. Sedangkan dalam arti sempit, masyarakat adalah sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu seperti golongan, bangsa, teritorial, dan lain sebagainya. Adapun syarat-syarat masyarakat yaitu harus ada pengumpulan manusia dan harus banyak dan bukan pengumpulan binatang. Telah bertempat tinggal sejak lama di tempat tertentu dan adanya aturan atau undang-undangan yang mengatur mereka untuk menuju pada kepentingan dan tujuan bersama. Masyarakat perkotaan atau sering lebih disebut dengan urban community. Masyarakat kota lebih ditekankan pada sifat kepribadiannya serta ciri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat perdesaan. Adapun ciri-ciri masyarakat kota yaitu kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan di pedesaan. Orang kota pada umumnya mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Pembagian kerja di antar warga-warga kota juga lebih tegas dan mempunyai batas-batas. Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih banyak diperoleh warga dari warga desa. Perubahan sosial tampak dengan nyata di kota-kota, sebab kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh dari luar. Perbedaan antara perdesaan dan perkotaan. Yang pertama, jumlah kepadatan penduduk. Yang kedua, lingkungan hidup. Yang ketiga, mata pencarian. Yang keempat, corak kehidupan sosial. Yang kelima, stratifikasi sosial. Yang keenam, mobilitas sosial. Yang ketujuh, pola interaksi sosial. Yang kedelapan, solidaritas sosial. Dan yang terakhir atau kesembilan, yaitu kedudukan dalam hierarki administrasi. Sifat ketergantungan antara kota dan desa sangat erat karena saling membutuhkan. Kota bergantung kepada desa karena memenuhi kebutuhan warganya, seperti beras, sayur mayur, daging, dan ikan. Sebaliknya, desa juga sangat bergantung kepada kota, karena kota menghasilkan barang-barang yang diperlukan oleh orang desa, seperti bahan-bahan, pakaian, alat, dan obat pembasmi hama, minyak tanah, obat-obatan untuk memelihara kesehatan dan transportasi. Secara umum dapat dikenal lingkungan perkotaan terdiri dari 5 unsur. Yang pertama, wisma, merupakan bagian ruang kota yang dipergunakan untuk berlindung terhadap alam sekelilingnya. Yang kedua, karya. Unsur ini merupakan syarat yang utama bagi eksistensi suatu kota, karena unsur ini merupakan jaminan bagi kehidupan masyarakat. Yang ketiga, marga, merupakan ruang perkotaan yang berfungsi untuk menyelenggarakan hubungan antara suatu tempat dengan tempat lainnya di dalam kota, serta hubungan antara kota itu dengan kota lain atau daerah lainnya. Yang keempat, suka, merupakan bagian dari ruang perkotaan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan fasilitas hiburan, rekreasi, pertamanan, kebudayaan, dan kesenian. Yang kelima, penyempurna, merupakan bagian yang penting bagi suatu kota,
tetapi belum secara tepat tercakup dalam keempat unsur termasuk fasilitas pendidikan dan kesehatan, fasilitas keagamaan, perkuburan, dan jaringan. Masyarakat pedesaan, menurut Soekarjo Katohadi, adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan itu sendiri. Menurut Halandis, desa adalah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri yang pertama, mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan warga. Yang kedua, ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan. Yang ketiga, cara berusaha adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar, seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan. Masyarakat pedesaan ditandai dengan pemilikan ikatan perasaan batin yang kuat sama warga desa, yaitu perasaan setiap warga atau anggota masyarakat yang amat kuat yang pada hakikatnya bahwa seseorang merasa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat manapun. Adapun yang menjadi ciri-ciri masyarakat desa yaitu yang pertama, masyarakat pedesaan di antara warganya mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Yang kedua, sistem kehidupan umumnya berkelompok. Yang ketiga, sebagian besar masyarakatnya berpedesaan hidup dari pertanian. Yang keempat, masyarakat homogen seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat istiadat, dan sebagainya. Di dalam masyarakat pedesaan, kita juga mengenal berbagai macam gejala, khususnya tentang perbedaan pendapat atau paham yang sebenarnya hal ini merupakan sebab-sebab bahwa dalam masyarakat pedesaan penuh dengan ketegangan-ketegangan sosial. Gejala sosial yang sering diistilahkan yaitu yang pertama konflik, kontroversi, kompetisi, dan kegiatan pada masyarakat pedesaan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.